Makasih bersama kami. Saya mau minta komentar Mas Guntur dulu terkait dengan kader PD Perjuangan dihajar habis dalam kabinet Presiden Jokowi. Mas Guntur? Aduh, istilahnya kok dihajar habis tuh. Itu pelantikan di istana yang bau kolonial itu ya, yang kata Pak Jokowi itu ya. Iya. Bukan di istana yang baru. Jadi kalau Pak Yasona itu memang kader PDI Perjuangan. Beliau juga adalah pengurus DPP PDI Perjuangan. Tapi kalau Pak Arifin Tasrif itu bukan, Mas, bukan kader, meskipun ketika apa yang saya dengar memang diberikan rekomendasi oleh PDI Perjuangan, tapi bukanlah bisa disebut sebagai kader. Ya. Beliau itu orang independen, orang profesional yang memang ahli di bidang itu. Nah, kemudian kami melihat bahwa alasan dari reshuffle ini kan itu lebih banyak untuk tujuan memuaskan syahwat politiknya Pak Jokowi menjelang ya. Ini kan nggak nyampe 2 bulan, kira-kira berapa 40 hari aja. Ini kan sudah mau lengser Pak Jokowi, tetapi beliau melakukan tindakan melakukan pergantian yang tujuannya menurut saya ya kalau Kemenkumham itu diganti untuk ya mengamankan ya kalau kita sebut sekarang kan sudah rame-rame soal perebutan Partai Golkar gitu kan. Kemudian mau mengancam juga partai-partai lain yang mau munas seperti PKB. Itu kan gerbangnya pengesahannya itu kan di Kemenkumham. Saya kira tujuannya memang di situ. Kemudian yang kedua, kalau Menteri SDM itu menurut saya juga karena isu kasus penyelundupan ekspor nikel ke China 5,3 juta ton itu kan semakin menguat. Dan disebut-sebut di situ ada Bobi menantunya Jokowi dan Pak Arifin Tasrif termasuk orang yang getol untuk membongkar kasus itu. Jadi saya kira juga ada tujuan untuk menghapus jejak orang-orangnya Jokowi yang diduga dibalik dari penyelundupan nikel tersebut. Kemudian yang lain ya tentu saja juga tetap agar sumber-sumber daya dan juga soal perizinan konsesi tambang tetap dipegang oleh Pak Jokowi dan orang yang bisa dia perintah, loyalis dia yaitu Bahlil. Nah disitulah dia ditaruh. Jadi semua saya lihat reshuffle kabinet, kalau yang lain-lain itu kan sebenarnya hanya penggembira itu. Tujuan sebenarnya kan hanya untuk mengganti 2 menteri yang dianggap seperti kata Mas tadi itu mungkin sudah tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Kemudian juga bisa dianggap menghambat beberapa aksi-aksi politiknya Jokowi di akhir periodenya, tapi ya tujuannya tentu saja lebih banyak untuk konsolidasi kekuatan politik Jokowi di akhir periode, agar yang saya lihat, yang kami lihat, ini tujuannya untuk semakin mengepung Prabowo selanjutnya, karena ketika Pak Jokowi sudah bisa mengambil alih dan orang-orangnya terhadap Partai Golkar, maka daya penekan kemudian juga kekuatan untuk mengatur Prabowo selanjutnya akan bisa dilakukan dengan memiliki Partai Golkar yang termasuk dari pemenang pemilu nomor 2 ya kalau kita bicara di parlemen. Jadi Jokowi dan orang-orangnya akan megang parlemen melalui Golkar, meskipun di eksekutif dipimpin oleh Prabowo ya, tapi disitulah Jokowi akan melihat ke depannya tetap punya pengaruh ya. Dan disinilah strategi sekarang dilakukan, gitu Mas. Ya.